Usai pelaksanaan Rapim TNI Polri, TNI Angkatan Laut juga menggelar rapat pimpinan TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Buku harus dijadikan kapak untuk mencairkan lautan beku dalam diri kita. Halo Netizen, kembali lagi bersama saya Dina dalam Navy News hari ini. Berikut sejumlah berita seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Usai pelaksanaan Rapim TNI Polri, TNI Angkatan Laut juga menggelar rapat pimpinan TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Rekan saya Nabila melaporkan untuk JJM TV. Silakan Nabila. Ya Netizen, sebagai lanjutan dari Rapim TNI tahun 2023. Kali ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin rapat pimpinan TNI AL tahun 2023 di Gedung Auditorium Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. TNI AL menggelar rapat pimpinan TNI Angkatan Laut sebagai media sinkronisasi dan pemahaman visi serta kebijakan Kasal dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh guna mencapai kesiapan dan kesiagaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Angkatan Laut yang dipercayakan oleh negara. Rapim yang mengusung tema TNI AL siap mewujudkan TNI sebagai patriot NKRI guna mendukung pembangunan nasional ini membahas tentang penyampaian arah kebijakan pemerintah dan Panglima TNI tahun 2023 serta pokok-pokok kebijakan Kasal tahun 2023, penyampaian hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta evaluasi pencapaian program dan kegiatan TNI Angkatan Laut tahun 2022, serta penyampaian rencana kerja TNI AL tahun 2023. Kegiatan yang juga mengundang narasumber peneliti Center for Strategic and International Studies Edi Prasetyono dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Dr. Andes Ianian Muhammad Yani, baik tatap muka maupun video conference. Intelijen, operasi, personil, logistik semua dibahas dalam rapat pimpinan kali ini. Ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga akan disiapkan tetap mengacu pada apa yang diarahkan oleh para pemimpin, baik itu dari mulai pemimpin pemerintahan, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan juga program-program prioritas apa yang akan dilaksanakan dalam Rapim TNI Angkatan Laut ini. Dari Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, Nabila dan kameramen Letda Budi melaporkan. Usai pelaksanaan Rapim TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali kembali memberikan penghargaan terhadap prajurit Jalasena yang berprestasi. 2 satuan kerja dan 10 prajurit TNI Angkatan Laut yang berprestasi mendapat penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. 2 satuan kerja tersebut adalah Pusidrosal sebagai Satker dengan predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2022, Lantamal 5 Surabaya, sebagai Satker pengelola surat berharga syariah negara terbaik tahun 2022 sektor Hankam. Sedangkan 10 prajurit tersebut adalah Letkol Laut Elektronika M. Basyori Alwi dari Dispam Sanal, berhasil memimpin tim meraih juara kedua pada kegiatan kesiapsiagaan teknis penanganan insiden keamanan cyber sektor pemerintah pusat dan kegiatan BIMTEK kesiapsiagaan teknis insiden keamanan cyber pada CSIRT organisasi pemerintah pusat. Letkol Laut Elektronika Satria Perdana dari Dispam Sanal yang berhasil memimpin tim meraih juara pertama pada kegiatan cyber security tabletop exercise sektor pemerintah pusat oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Mayor Laut Teknik Heru Budiawan, Pasop Satro Lantamal 12 Pontianak, yang berhasil memimpin tim menggagalkan penyelundupan 2 truk dan 1 kontainer pembawa miras dalam rangka operasi gabungan anti penyelundupan daerah perbatasan di Kalimantan bagian Barat. Kapten Laut Teknik Aswandi Jamli dari Lana Lok Sumawe, yang berhasil memimpin tim menangkap but pancung membawa narkotika jenis sabu-sabu 43
3 bungkus seberat 44,479 gram di perairan Meraksa, Kota Lok Sumawe. Leda Laut Khusus Hadi Rosyadi dari Lanal Lok Sumawe yang berhasil memimpin tim dalam menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 22 kg di pesisir pantai Sunudon, Aceh Utara. Datu Laut Khusus versi Angri Wibisono dari Lanal Dumai yang berhasil memimpin tim menangkap perahu tanpa nama membawa 13 bungkus sabu-sabu seberat 14,77 kg di Pulau Rupat Utara, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia. Serta SBA Agus Muklason, Komandan Pos Binpotmar Trenggalek Lanal Malang, aksi heroik dengan berenang sejauh 300 meter untuk menyelamatkan pengunjung wisata yang terseret ombak di Pantai Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Serdaja Sofianto Colin Lamil peraih 4 medali emas, 1 medali perunggu pada Asian Dragon Boat Championship Rayong, Thailand 2022. Koptu TRB Narjono Caraka Pusladu Kops Kolat Koarbada 2 sebagai juara 1 Men's Physique Bodybuilder Asia Open Gorontalo 23 Oktober 2022 dan juara 1 Champion Men's Sport Physique Association Singapore 7 Agustus 2022. Para prajurit Jalasena berprestasi ini memperoleh sertifikat dari TNI Angkatan Laut sebagai penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Prajurit TNI Angkatan Laut laksanakan SAR kapal pengangkut bauksit di perairan Kendawangan, Kalimantan Barat. Kapal pengangkut bauksit TB Sinar Pawan 1 dan TKUMV 01 mengalami musibah kecelakaan laut di perairan Kendawangan dan mengakibatkan tenggelamnya kapal TB Sinar Pawan 1. Kejadian diduga berawal saat kedua kapal tersebut usai melaksanakan loading bauksit ke MV Jianfa. Kapal tiba-tiba diterjang ombak akibat cuaca buruk yang menyebabkan 10 ABK melompat ke laut. Saat dilaksanakan SAR menggunakan RHIB Lanal Ketapang, 8 ABK berhasil diselamatkan namun 2 ABK lainnya masih dalam pencarian. Sedangkan TKUMV 01 ditemukan terdampar di Pantai Jambat, Kecamatan Kendawangan dengan jarak 10 meter dari daratan. Dua unsur TNI Angkatan Laut, KRI Karel Satsui Tubun 356 dan pesawat udara U6401 latihan di atas perairan Seram, Ambon. Dua unsur TNI Angkatan Laut, KRI Karel Satsui Tubun 356 dan pesawat udara U6401, yakni latihan Air Joining Procedure atau AJP dan Air Defense Exercise atau ADEX di perairan Laut Seram, Ambon. Latihan AJP ini berguna untuk melatih prajurit pada pelaksanaan kerjasama taktis antara KRI dan pesawat udara. Sedangkan ADEX dilaksanakan guna melatih prajurit menempati pos-pos tempur untuk tracking sasaran udara. Latihan tersebut juga merupakan tolak ukur kemampuan yang dimiliki prajurit dalam melaksanakan pengenalan dan identifikasi unsur pesut yang tergabung dalam konvoi maupun mendekati ke KRI serta melatih prajurit dalam pertahanan udara. Lanal Cilacap gelar operasi katarak dan pterygium secara gratis kepada masyarakat Cilacap. Penyakit mata katarak selain dinilai berbahaya, juga perlu mendapatkan penanganan serius dan cepat. Penyakit mata lainnya yang tidak kalah berbahaya adalah pterygium, yakni selaput mata yang muncul pada bagian putih bola mata. Berbagai penyakit mata ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami kebutaan, sehingga diperlukan tindakan yang serius. Lanal Cilacap mengambil langkah strategis dalam meringankan beban masyarakat melalui kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis dan pterygium. Kegiatan ini turut menggandeng Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Yogyakarta, Fakultas Kedokteran UGM, YSP Taman Hidayah Cilacap, serta Pemkab Cilacap melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Operasi katarak dan pterygium yang diikuti lebih dari 250 orang ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni tahap awal berupa pendaftaran, screening dan operasi pterygium yang dipusatkan di Klinik Pratama Rawat Jalan, Balai Kesehatan Lanal Cilacap, sedangkan untuk tahapan kedua berupa tindakan operasi katarak dilaksanakan di RSU Santa Maria Cilacap. Diharapkan kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Lanal Cilacap secara gratis ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut.
Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalesweva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.